Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duldani Putra dengan NPI 14823079. Saya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan dari tugas evaluasi tengah semester saya di desain jaringan komputer dan komunikasi data dengan dosen pengampu Dr. Haidir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang soal pertama, yaitu arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan sendiri memiliki 3 soal, yaitu jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Yang ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Oke. Setelah itu, saya akan menjelaskan dari soal nomor pertama. Model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI terdiri dari 7 layer yang berfungsi sebagai panduan standar dalam komunikasi jaringan. Setiap layer memiliki tugas spesifik yang mendukung proses komunikasi data antara perangkat. Maksudnya, tadi kan saya menyebutkan ada 7 layer, di mana layer pertama adalah physical layer. Fungsi utama physical layer yaitu menangani transmisi bit mentah 0 dan 1 dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media fisik seperti kabel atau sinyal dari kabel. Tugasnya yaitu mengatur koneksi fisik, termasuk jenis kabel yang digunakan, sinyal listrik, frekuensi, dan kecepatan transfer data. Contohnya yaitu Ethernet, USB, dan DSL. Selanjutnya, layer kedua. Layer kedua yaitu data link layer. Fungsi utamanya mengatur komunikasi antara dua perangkat yang terhubung langsung dan menangani pengalamatan fisik, yaitu MAC address. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas deteksi dan koneksi kesalahan pada tingkat data link, menyediakan framing data sehingga data dapat diidentifikasi sebagai unit yang lengkap. Contohnya yaitu Ethernet, PPP, Point-to-Point Protocol, ARP atau Address Resolution Protocol. Yang ketiga, layer ketiga, yaitu network layer. Fungsi utamanya yaitu bertugas untuk menentukan rute terbaik bagi data melalui jaringan dan menangani pengalamatan logis atau IP address. Tugasnya yaitu menentukan jalur yang akan dilalui oleh data melalui proses routing, mengatur pengalamatan jaringan agar data sampai pada tujuan yang benar. Contohnya yaitu IP, Internet Protocol. Yang kedua ECP, yaitu Internet Control Message Protocol. Layer yang keempat yaitu transport layer. Fungsi utamanya yaitu menyediakan transmisi data yang andal atau tidak andal antara pengirim dan penerima. Tugasnya yaitu mengatur segmentasi data, kontrol aliran, dan memastikan data diterima dengan benar. Protokol seperti TCP digunakan untuk transmisi andal, sementara UDP digunakan untuk transmisi yang lebih cepat namun kurang andal. Contohnya yaitu tadi TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Data Protocol. Layer kelima yaitu Session Layer. Fungsi utamanya mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Tugasnya yaitu menjaga sesi tetap aktif selama diperlukan, menyediakan sinkronisasi, dan memulihkan sesi jika terjadi gangguan. Contohnya yaitu protokol SNB, Server Message Block. Terus dan RPC yaitu Remote Producer Shell.
Layer yang keenam yaitu presentation layer. Fungsi utamanya yaitu mengatur format data agar dapat dimengerti oleh aplikasi di kedua ujung komunikasi. Tugasnya yaitu mengelola enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi data agar dapat dibaca oleh aplikasi penerima. Contohnya yaitu SSL atau TLS untuk enkripsi, JPEG atau ASCII untuk format data. Dan terakhir yaitu layer ketujuh, application layer. Fungsi utamanya yaitu berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna dan aplikasi, antara pengguna atau aplikasi dengan jaringan. Tugasnya yaitu menyediakan layanan jaringan yang digunakan secara langsung oleh aplikasi, seperti pengiriman email, transfer file, dan browsing. Tentunya yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan yang kedua FTP, File Transfer Protocol, dan yang ketiga SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Dari 7 layer itu, saya menjelaskan di soal yang pertama, yaitu fungsi setiap layer pada OSI layer model. Dan soal yang kedua, yaitu perbedaan antara OSI dan TCP atau IP, jumlah layer, dan fokus pengembangan. Oke, perbedaannya, model OSI dan TCP, keduanya itu adalah model referensi jaringan, namun memiliki perbedaan struktural dan perbedaan fokusnya. Seperti perbedaan yang pertama, yaitu di jumlah layer. OSI terdiri dari 7 layer masing-masing sendiri dan memiliki fungsi spesifik. Dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network, di mana dengan beberapa layer OSI digabungkan. Terus fokus pengembangan. Di fokus pengembangan, OSI dikembangkan sebagai model teori standar yang tidak mengikat pada protokol tertentu. Ini membuat OSI lebih digunakan sebagai panduan dalam pendidikan dan analisis. Sedangkan TCP atau IP adalah protokol standar yang sudah digunakan secara luas di internet, sehingga lebih praktis dan aplikatif. Selanjutnya, perbedaan antara OSI dan TCP lanjutan, yaitu penggunaan praktis. TCP atau IP lebih umum digunakan dalam jaringan internet karena protokolnya yang kompatibel langsung dengan jaringan global. Sedangkan OSI lebih digunakan secara referensi model dalam pendidikan dan konsep jaringan. Dari segi struktur layer, pada TCP atau IP, layar application mencakup fungsi dari layar application, presentation, dan session pada model OSI. Sedangkan layer network access dalam TCP atau IP menggabungkan fungsi data, link, dan flash scale dari model OSI. Itu adalah penjelasan dari perbedaan antara OSI dan TCP IP. Nah, sekarang soal ketiga, yaitu pilihan antara OSI dan TCP IP, serta berikan alasannya. Jika harus memilih antara OSI dan TCP atau IP, kebanyakan ahli memilih TCP atau IP untuk beberapa alasan mengapa memilih TCP atau IP-nya. Berikut adalah alasannya. Alasan memilih TCP atau IP yang pertama yaitu penerapan yang meluas. TCP/IP adalah protokol yang digunakan secara global dalam jaringan internet. Hampir semua perangkat yang terhubung ke internet menggunakan protokol ini, menjadikannya sangat relevan untuk implementasi nyata. Yang kedua, kesederhanaan. Hanya memiliki 4 layar, membuat TCP atau IP lebih sederhana dan mudah dipahami. Struktur ini mempermudah pengembangan dan implementasi pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang ketiga, kompatibilitas internet, yaitu dirancang khusus untuk internet. TCP/IP sangat efisien untuk menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia.
Namun, catatannya yaitu model OSI tetap penting sebagai referensi dalam pendidikan dan analisis jaringan, karena pembagian layernya yang lebih rinci dan membantu memahami proses komunikasi dengan lebih mendalam. Kesimpulan dari 3 soal tersebut, model OSI atau TCP adalah model referensi yang mendasari cara kerja komunikasi data dalam jaringan. Keduanya itu memiliki struktur yang struktur lapisan yang membantu memahami proses pengiriman dan penerimaan data secara sistematis, namun terdapat beberapa perbedaan utamanya, yaitu model OSI memiliki 7 lapisan dan model TCP yang hanya memiliki terdiri dari 4 lapisan. Alasan memilih TCP dan IP tadi saya sering hal itu menjadi perdebatan. Alasannya yaitu menjadi pilihan utama karena penerapan yang luas di internet, struktur yang lebih sederhana, dan kemudahan dalam integrasi perangkat jaringan modern. Namun model OSI tetap penting sebagai model referensi untuk pendidikan, untuk memahami komunikasi dan secara mendalam dan terstruktur. Secara keseluruhan, OSI sangat membantu dan memberikan pemahaman mendetail, sedangkan TCP adalah pilihan praktis yang umum digunakan pada jaringan global saat ini. Oke, selanjutnya di soal yang kedua, yaitu soal subnetting. Nah, di soal ini kita diberikan alamat jaringan. Setelah itu kita disuruh sebutkan berapa jumlah networknya, host, serta rentang IP-nya untuk host dan beberapa soal yang lainnya. Soal yang pertama yaitu Anda diberi alamat jaringan 192.168. X ini dari NIM kita, kan. Dari yang pertama itu X-nya itu NIM yang ke-9, berarti NIM saya yang ke-9 itu 7, dan yang ke-10 adalah Y-nya itu yang ke-10 yaitu 9. Berarti saya di sini 97.0/24. Sebutkan beberapa jumlah network, host serta rentang IP untuk hostnya. Yang kedua, Anda diberi alamat 172.16.0.0/16 jika dibutuhkan sejumlah X1. X-nya yaitu adalah 7, berarti 71. Subnet/16 harus dirubah menjadi subnet apa? Yang ketiga, Anda memiliki alamat jaringan 172.16, Y-nya yaitu 9 dan X-nya yaitu 7. Berarti 97.0/24 ditentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Yang keempat, alamat IP 19.168.20.0/27 karena X-nya adalah 7. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Soal ini pernah diberikan saat tugas di sebelum ETS di materi soal subnetting ini. Oleh karena itu, saya jelaskan langsung ke PPT aja, karena saya sudah mengerjakannya dan saya taruh ke PPT biar lebih enak untuk menjelaskannya. Oke. Jumlah network host dan rentang IP dengan 192.168.0.0/24, yaitu penjelasannya pada soal ini kita diminta untuk menghitung jumlah host yang tersedia, network address dan broadcast address-nya, serta rentang IP pada alamat 192.168.97.0/24. Langkah perhitungannya yaitu subnet mask-nya yaitu atau alamat jaringan yang diberikan adalah tadi kan di atas, yaitu 192.168.97.0/24. Subnet next mask-nya di sini /24. Mereka dikonversikan menjadi 255.255.255. Hal itu terjadi
karena notasi 24 menunjukkan 24 bit pertama. Digunakan untuk bagian network dan sisanya yaitu 8 bit. Digunakan untuk host. Mengonversinya menjadi 255 mengonversi ke bentuk desimal. Dalam bentuk desimal subnet masknya adalah 24 sama dengan 255 ini kan, 255.255.255.0 titik. Berarti IP binernya terlihat di sini yaitu yang sudah saya temukan yaitu 111.111.111.111.111.0.0.0.0.0.0.0.0 itu adalah 24 bit pertama, yang itu adalah 1, dan 8 bit sisanya adalah 0. Maka subnet masknya untuk jaringan 192.168.197.0/24 adalah 255.255.255.0 titik. Karena menggunakan 24 subnet dengan subnet 24, kita memiliki 8 bit untuk host. Kenapa 8 bit? Karena 32 dikurangi 24 yaitu 8 yang digunakan untuk hostnya. Setiap bit yang tersedia untuk host memberi kita dua kemungkinan, 0 atau 1. Setelah itu, kita menghitung jumlah hostnya. Jumlah host dihitung dengan rumus, yaitu 2 pangkat N. Di mana 2 pangkat N ini yaitu kan tadi N-nya yaitu jumlah bitnya kan. N-nya yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 yaitu 256. Nah, setelah itu dikurangi 2 lagi yaitu menjadi 254. Jadi jumlah host yang tersedia adalah 254. Untuk rentang IP hostnya, network address-nya yaitu 192.168.97.0. Broadcast address-nya 192.168.97.255. Rentang IP hostnya dari 192.168.97.1 hingga tadi itu hasilnya penghitungan host ini kan, yaitu 192.168.97.254. Jumlah host yang tersedianya dimasukkan 254. Kesimpulannya jumlah hostnya yaitu 254. Terus network address-nya 192.168.97.0. Broadcast address-nya 192.168.97.255. Setelah itu rentang IP hostnya yaitu 192.168.97.1 sampai 192.168.97.254. Jadi pada soalnya yaitu jumlah networknya yang 1. Hostnya berapa? Hostnya 2554. Rentang IP-nya dan rentang IP-nya yaitu rentang IP hostnya ya tadi kan, yaitu dari 192.168.91.97.1 hingga 192.168.97.254. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Anda diberi alamat yaitu 172.116.0.0/16 jika dibutuhkan sejumlah 71 subnet. Subnet /16 harus diubah menjadi subnet apa? Jelasannya, di soal ini kita diminta untuk membuat 71 subnet dari alamat jaringan 172.16.0.0/16. Langkah awalnya yaitu adalah menentukan
jumlah bitnya terlebih dahulu untuk subnetnya. Kita membutuhkan 71 subnet. Nah, untuk menentukan jumlah bit yang diperlukan untuk membuat 71 subnet, kita menggunakan rumus yaitu ini 2 akar 7 2 pangkat 7. Untuk menambahkan 71 subnet perlu menambahkan bit subnetnya kali 2 dengan 7 dengan 7 bit tambahan ketika kita mendapatkan 2 pangkat 7 sama dengan 128 yang memenuhi kebutuhan 71 subnet. Nah, kita mencari tadi kan udah ketemu kan, kita mencari nilai terkecil dari 2 yang pangkatnya menghasilkan angka 71. Yang pertama, saya tidak masukkan di sini yang 2 pangkat 6-nya, 64 kan kurang dari 71, maka kita 2 pangkat 7 sama dengan 128, karena itu 128 kan lebih besar dari 21, maka jadi dibilang mencukupi. Dari sini kita tahu bahwa kita membutuhkan 7 bit tambahan untuk membuat minimal 71 subnet. Nah, 7 bit tambahan itu setelah menemukan 7 bit tambahan itu, kita menghitung subnet mask barunya, yaitu awalnya subnet masknya adalah 16, berarti kan 16 ini slash 16, karena kita menemukan 7 bit untuk subnet mask baru, kita menjadikan 16, di sini belum saya tulis. Berarti kita karena tambahan 7 bit untuk subnetting, maka kita masukkan mask baru kita menjadi yaitu 16 ditambah 7 sama dengan slash 23 kan, slash 23. Setelah itu kan sama dengan slash 23. Nah, jadi subnet mask barunya adalah 23 yang dalam desimal adalah 255.255.254.0. Kesimpulannya, untuk membuat 71 subnet baru dari jaringan 172.16.0.0.0/16 subnet baru yang diperlukan adalah slash 23. Nah, untuk membuat 71 subnet dari jaringan 172.16.0.0/16, kita perlu mengubah subnet mask menjadi slash 23. Jadi yang alamat jaringan awalnya yaitu 172.16.0.0/16. Setelah itu dirubah menjadi itu tadi, slashnya dirubah menjadi 23 karena ketambahan 71 subnet. Tambahan karena pertambahan 7 subnet baru. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.97.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Penjelasannya, di soal ini kita akan menentukan network address dan broadcast address dari jaringan
172.16.97.0 dengan subnet mask/24. Nah, di situ kan sudah alamat jaringannya diberikan, yaitu udah tertera di situ ya. //24 172.16.97.0/24. Subnet masknya yaitu /24. Berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dalam notasi bannernya yang di soal nomor pertama yaitu 111.1.111.1.111.1.111.000. Nah, 24 bit pertama adalah 1 dan 8 bit sisanya adalah 0. Untuk menentukan network address dan broadcastnya. Di network address adalah alamat pertama dalam subnet yang digunakan untuk menunjukkan jaringan itu sendiri. Pada 172.16.97.0/24 network address sudah diberikan sebagai 172.16.97.0. Ini adalah alamat yang tidak bisa digunakan untuk host karena khusus digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Itu yang saya temukan. Untuk menentukan broadcastnya, ini kan network address-nya otomatis menjadi ini kan 172.16.97.0. Di sini sudah tertera singkatnya ini dari nomor 2. Di nomor 3 broadcast address sendiri yaitu adalah alamat terakhir yang terdapat dalam subnet yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam jaringan. Dalam subnet /24 kita memiliki 8 bit untuk host. Ini berarti kita dapat mengatur 8 bit terakhir sebagai satu untuk mendapatkan broadcast address. Jika kita mengatur semua bit di dalam host dalam alamat 172.16.97.0 menjadi 1, kita mendapatkan 172.16.97.255 di sini di nomor 3. Jadi broadcastnya untuk broadcast address dan network address-nya yaitu network address-nya 172.16.97.0. Sedangkan broadcast untuk subnet 172.16.97.0/24 adalah 172.16.97.25.55. Dari penjelasan ini dan kesimpulan dan langkah perhitungannya, itu menunjukkan bagaimana cara menentukan network dan address broadcast dari 172.16.97.0 dan /24. Berikut itu kesimpulannya, yaitu network address-nya yaitu ini kan 172.16.97.0, broadcast address-nya 172.16.97.255. Soal yang keempat sendiri, kita alamat IP 192.168.20.0/27. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Penjelasan di soal ini kita perlu menghitung jumlah host yang tersedia dalam setiap subnet untuk alamat jaringan 192.168.20.0/27. Di mana informasi awalnya sudah ditentukan alamat IP-nya dengan subnetnya yaitu 27 kan ini /27. Berarti subnet masknya yaitu adalah 255.255.255.224. Subnetnya. Dalam notasi binernya ditulis sebagai 27 itu 27 bit pertama adalah 1 dan 5 bit sisanya adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya untuk menentukan jumlah bit untuk host, karena itu yang ditambah jumlah host yang tersedia per subnet. Nah, kita menentukan jumlah bit dulu untuk host. Dengan subnet 27 kita memiliki 5 bit tersisa. Ini kan 5 bit tersisa dari 32. 32 dikurangi 27 yaitu 5 sama dengan 5. Untuk selanjutnya menghitung jumlah yang tersedia dengan rumus 2 pangkat n-nya adalah jumlah subnet jumlah bit yang tersisa yaitu 5, maka 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 32. 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah,
Kita mengurangi 2 dari hasil itu karena satu alamat digunakan sebagai network address dan satu lagi digunakan sebagai broadcast address. Dengan hasil akhirnya yaitu jumlah host yang tersedia per subnet adalah 30 host. Nah, kesimpulannya jumlah host per subnetnya yaitu 30. Dari ringkasan akhir yaitu tadi kan subnet pathnya 255.255.255.224 atau subnet mask 27/27. Dan setelah langkah perhitungan 32 dikurangi 27 yaitu 5 bit. Nah, 5 bit itu adalah jumlah yang tersisa. Dengan kita rumus 2 pangkat n, maka 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi 2 terus sendiri menghasilkan 32. 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi jumlah host yang tersedia per subnet adalah 30. Terima kasih. Dari soal-soal yang diberikan untuk evaluasi dengan semester desain, jaringan, dan komunikasi data pada semester 3 ini sudah cukup sampai di sini. Mungkin apabila ada pertanyaan maupun yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar karena videonya akan saya upload di YouTube. Terima kasih untuk Bapak Dr. Haidir yang telah menyimak video saya. Semoga apabila ada salah atau kurang lengkapnya video ini, saya mohon maaf dan saya akan mencoba untuk memaksimalkan untuk di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Dari saya Muhammad Wildan Hidayat Putra dengan NBI akhiran 79 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.